Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rasyidah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ali badil kiram wa jami'atihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita melanjutkan hadis yang ke nomor 235 yang pada taklim yang lalu sudah dibaca sebagian, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling iri, hasud. Jangan senang kalau ngelihat orang lain susah, atau susah ngelihat orang lain senang. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasud. Hasud ini biasanya penyakit yang menghinggapi orang yang satu tujuan. Ya, pedagang sama pedagang, supir sama supir, ya, kalau perlu ustadz sama ustadz, kiai sama kiai. Ya, biasanya penyakit hasud ya gitu. Pekerja ya sama pekerja yang sama-sama sebagian, satu berhasil, satu gagal. Lah biasanya yang gagal ini yang hasud. Wala tanajasu, dan jangan tanajasu itu begini loh. Kalau dulu di kampung saya itu kan rata-rata peternak sapi. Di pasar sapi itu terjadi praktek tanajasu. Misalnya penjual sapi misalkan menawarkan harga 10 juta. Lah kemudian ketika ada yang pembeli nawar 8 juta ya. Kemudian ada orang yang udah kong kali kong sama penjualnya, pura-pura nawar lebih tinggi dari penawar pembeli tadi. Misalnya pembeli tadi kan nawar 8 juta. Datang temennya penjual, dia datang, ya udah saya dah 9 juta. Cuman dia ini nggak niat beli, hanya untuk menipu pembeli itu tadi. Nah itu praktek seperti itu dulu di pasar hewan di daerah saya itu begitu. Jadi kan gitu, ngalami betul. Oh, saya dulu kecil itu sering diajak bapak, ya gitu. Kata bapak, ini mah temennya orang yang jualan. Dia cuma datang bentaran, kita lagi transaksi nih misalnya 10 dah, ya 8 saya berani dah. Dia datang, dah saya 9. Lah karena yang beli ini kan langsung terprovokasi, akhirnya langsung menaikkan penawaran. Padahal itu tadi temennya sendiri. Trik. Ya itu namanya tanajasu. Itu niat baik apa niat? Ya niatnya cuma buat nipu pembeli doang. Yang pembeli asalnya dia nggak berani karena diprovokasi, nggak berani dengan harga 9 juta misalnya, karena diprovokasi akhirnya dia beli. Lah yang orang yang datang tadi itu hanya nggak niat beli beneran, dia cuma nipu. Lah itu namanya tanajasu. Itu bahasa gampangnya apa itu? Praktek begitu loh. Calo, bukan calo ya. Pokoknya dia itu hanya menaikkan harga
bukan niat untuk beli tapi untuk nipu pembeli. Dia datang, Tanduk langsung bilang, udah saya 9 juta. Nah, habis itu dia pergi lagi, cuman untuk nipu dia. Apa itu bahasanya yang enak itu? Kalau orang dulu dipraktek di pasar hewan itu sering terjadi begitu. Kalau bapak saya cerita begini mah udah lumrah biasa. Kalau orang kampung saya dulu namanya bilangnya belantek apa ya? Belantek ya. Enggak tahu kalau orang kulon apa namanya Pak Haji? Wallahu alam. Belum pernah ketemu ya. Ya itu namanya tanah jasu. Biasanya terjadi ya ketika transaksi jual beli itu tadi. Oh niatnya niat baik ya? Maksudnya Enggak. Bukan, dia niatnya itu cuma nipu pembeli, mempengaruhi pembeli. Niat baik penolong temennya kan berarti. Oh, iya baik buat temennya, tapi nggak baik buat pembeli. Sekongkol supaya barang dagangannya ini laku tinggi, dia sekongkol pura-pura nawar dengan harga tinggi sehingga orang-orang yang lihat si tadi dia nyuar 9 juta, masuk saya 8 juta. Akhirnya ya udah deh 9,5. Ah, udah kena ini dia. Nah, itu kalau orang kampung saya dulu belante. Lah kalau nggak tahu kalau orang sini apa namanya ya? Orang kulon Pak Haji mah ini ya. Calo-calo juga ya. Lah ya pokoknya gitulah, itu namanya praktek tanah jasu. Dan itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah juga melarang wala bai' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kita membeli sesuatu yang sedang dalam proses penawaran orang lain. Orang lain lagi proses penawaran karena belum deal, kemudian kita tadi nawar berapa Pak Haji? 9 juta, ya udah sama saya aja dah. Nah, ini Kopi. Oh itu urusan yang itu ya, nah, baru maklum dah. Enggak di sini Pak Jaya. Iya. Tidur. Nah itu praktek-praktek jual beli yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menipu pembeli dengan cara tadi pura-pura menawar dengan harga tinggi, atau tadi itu membeli barang yang sedang proses tawar menawar orang lain. Seperti la khitbata ala khitbati akhihi. Jangan kita atau haram hukumnya dilarang meminang melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Itu sama dengan jangan membeli sesuatu barang yang dalam proses penawaran orang lain. Nah itu sesuatu yang praktek jual beli yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini ada makna dari penulis kitab ini, orang yang membeli barang bukan untuk kebutuhan tapi untuk mengacau harga. Apa namanya itu ya? Provokasi juga itu kan. Misalnya begini nih, kayak dulu kan minyak goreng sempet langka tuh. Lah misalnya Pak Roman punya banyak duit, pokoknya toko-toko semua diborong sama dia. Dia beli itu bukan karena butuh, tapi untuk orang-orang itu biar kelimpungan pada nyari Penimbunan. Nah, nimbun, ihtikar. Kalau dalam bahasa fikihnya ihtikar, itu pun termasuk praktek jual beli yang diharamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini tadi bahasanya tanah jasu atau wala bai' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh kita menaikkan apa tadi namanya apa ya? Belantek. Belantek Jakartanya apa ya? Maklar. Iya kali ya. Yes, kalau di daerah saya dulu kalau sering terjadi praktek begitu di pasar hewan. Itu Nah itu terjadi praktek seperti itu. Orang lagi tawar menawar, dia pura-pura nawar tinggi padahal cuma pura-pura. Padahal dia itu ya udah kong kali kong sama penjual, sama yang jual, yang dagang. Lah, termasuk juga yang dilarang adalah membeli barang yang dalam proses penawaran orang lain, kecuali orang yang dalam proses tawar menawar itu ada pihak salah satu yang membatalkan. Kalau dalam ilmu fikih namanya khiyar. Khiyar itu proses memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Kalau khiyarnya sudah dibatalkan, maka statusnya barang itu bebas, mau dibeli apa saja ya boleh. Tapi kalau masih dalam penawaran,
Nah ya kita nggak boleh. Misalnya kadang kan kita kalau jual barang yang jumlahnya besar kan nggak langsung deal ya. Misalnya rumah atau mobil atau apa, kemudian ada yang nawar, misalnya kita mobil lah 200 juta umpama, ada yang nawar 180, belum kita kasih, cuman yang beli katanya saya mikir-mikir dulu ya bang, tapi dikasih waktu. Biasanya kalau khiyar itu paling lama 3 hari. Kalau dalam 3 hari nggak ada kelanjutan apa-apa berarti batal. Tapi kalau masih dalam jangka waktu 3 hari sesuai perjanjian, kemudian kita menerima tawaran orang lain dan kemudian deal, lah jual beli yang seperti ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Kalau Wasallam. yang beli itu nggak tahu gimana? Yang Hanya penjual doang. Lah, yang kena hukum haram kan yang jualan bukan yang beli. Yang jual kan misalnya saya tawar menawar nih sama Pak Rohman, kemudian Pak Haji datang ke saya, Pak Rohman nawar berapa? 180, udah saya ini 185. Kemudian saya deal ke Pak Haji, maka saya yang kena dosa. Pak Rohman mah nggak kena hukum apa-apa, wong dia tidak tahu dengan itu. Kecuali kalau Pak Rohman, ya udah deh kalau Pak Haji nawar segitu, misalnya saya ngomong, Pak Rohman ini Pak Haji nawar sekian, gimana Pak Rohman? Ya udah dah terserah dah. Saya udah ini ya udah selesai akad khiyar saya dengan Pak Rohman berarti udah selesai. Maka ganti barang itu bebas, mobil itu udah bebas lagi, maka boleh dengan siapapun. Tapi kalau saya dengan Pak Rohman ada perjanjian 3 hari, kemudian ketika Pak Haji datang nawar dengan harga tinggi, saya nanya Pak Rohman, gimana Pak Rohman? 3 hari dah saya mikir, karena ini saya butuh pertimbangan dari istri dan lain-lain. Lah maka ketika Pak Rohman jawab seperti itu, kita tidak diperkenankan untuk menerima penawaran dari orang lain. Ini namanya khiyar. Kalau dalam ilmu fikih muamalah, karena kita ngaji fikih itu kan muter bab sholat aja kan. Kalau bab muamalah kan jarang. Lah kalau dalam seperti itu khiyar itu tadi batas waktunya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari nggak ada pembicaraan berarti batal. Kalau batal berarti free statusnya, berarti boleh ditawar atau dibeli oleh siapapun. Kalau pedagang misalnya dia belanjanya misalnya 15.000, Nah, ditawar 15.000 sama belinya di sana 25, yang beli gimana? kan bohong namanya ya. Belinya 15.000. Beli jangan segini gitu ada juga. Ya, nah kalau bilangnya saya belanjanya udah 25, situ nawar 15. Ya kalau udah ketahuan bohong kan ya namanya ya. Apalagi kadang kalau dicampur sumpah lagi. Masalah. Kadang sumpah deh sambal geledek tadi ada yang nawar. Wah, wes tambahan. Parah itu. Pedagang banyak bohong. Iya, bukan pedagang doang nih. Ya, kita juga ya kadang yang beli juga begitu. Ini berapa, Bang? 25. Di sono aja tadi 15. Padahal kita di sono belum nawar apa-apa loh itu. Lah kan tergantung orangnya juga kan ya. Iya, padang pembeli ya begitu, penjual ya begitu. Sono aja 15. Lah kadang yang jualan ya udah beli aja di sono. Lah ini kan perilaku masyarakat kita sehari-hari ya. Tawar menawar itu boleh dalam Islam, boleh kok, halal itu. Ada proses jual beli yang belum deal namanya khiyar, itu pun boleh. Yang kayak tadi jual beli yang dalam nominal besar biasanya kan nggak langsung hari itu deal. Biasanya ya mikir-mikir dulu, pertimbangan istri, pertimbangan macam-macam lah, itu namanya khiyar. Khiyar itu proses memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli. Dan di dalam masa khiyar ini penjual tidak boleh menerima penawaran dari pihak lain sebelum ada keputusan dari yang pertama itu tadi. Nah itu dalam fikih muamalah namanya. Fikih yang membahas tentang keseharian jual beli dan lain-lain. Tentang sewa menyewa, gadai, terus patungan. Patungan itu kalau dalam bahasanya syirkah. Kalau bahasa Indonesianya apa patungan itu? Join bisnis. Nah, apakah modalnya dari saya, kemudian Pak Rohman yang ngelola, atau mungkin 50-50 lah. Itu dalam Islam semuanya ada. Dalam fikih namanya fikih muamalah. Fikih yang berkenaan tentang keseharian kita. Dan di Quran itu malah ayatnya jelas, maksudnya dibahas secara detail. Apalagi kayak utang piutang, terus gadai, itu semua dibahas secara detail. Cuman kadang ngaji kita kan
Jarang ya, bahkan sampai ke sono itu jarang. Kalau fikih pokoknya ngaji bab sholat, wudu, habis itu habis Ramadan, ulangi awal lagi. Habis libur Ramadan, ulangi awal lagi. Makanya ya nggak khatam-khatam, biar ngaji kitab kecil nggak khatam-khatam. Nah itu termasuk jual beli yang dilarang oleh Rasul. Ada strategi begini. Monggo. Saya sama-sama PKL atau Pak Jaya misalnya nih. Saya jual satu barang tuh 500 satu, ya kan? Tahu dia datang ngereng sama saya 1.300 jual-jual tuh boleh nggak tuh? Haram nggak itu Pak Jaya tuh? Ya, jadi kan menjatuhkan kan? Menjatuhkan. Nah ya tadi termasuk tanah jasyu tadi itu, menjatuhkan maksudnya. Tapi nggak boleh sih. Menjatuhkan kan tanah jasyu itu termasuk kan menjatuhkan. Kalau tadi yang saya contohkan menaikkan, tapi niatnya nipu pembeli. Lah ini kalau ini menurunkan, niatnya jatuhin teman sebelah. Nah, itu yang nggak boleh. Ini kadang malah ya, mohon maaf ya, kadang sesama pedagang muslim itu malah begitu. Tapi kalau Cina, itu saya punya tetangga itu kan dia counter HP. Saya asal dulu nggak ada kegiatan apa-apa, ya nongkrong di counternya dia. Dia bilang asal ada yang datang nanya, dia selalu bilang ada. Padahal saya tanya, koi memang ada tuh, saya nggak punya WhatsApp. Nah, terus kok bilang ada? Kan saya tinggal telepon temen. Nanti misalnya dari temen 1 juta, saya jual 150, saya kan dapat 50.000. Pokoknya saya selalu bilang ada Pak, ada di gudang. Maksudnya gudang toko sebelah, bukan gudangnya dia. Oh begitu, iya begitu. Prinsip kami dagang begitu. Jadi harga itu antara toko nggak selisih jauh. Dan dulu saya pernah ngobrol juga dengan dulu kan saya waktu masih mebel kan toko yang di Sepanjang Jaya itu kan toko mebel banyak. Itu ya rata-rata nggak bosnya itu ya saudara teman-teman mereka udah kesepakatan harga dan rata-rata ya tadi kalau ada yang nanya ada Pak, oh ada di gudang, maksudnya ini di gudang tokonya sebelah diambilin, lah nanti dia ngambil komisi lah 50.000, 100.000. Nah itu kadang yang diajarkan Rasul kan memang begitu seharusnya. Cuman kadang kita yang pedagang muslim ini malah saling menjatuhkan kadang ya. Jangan beli di situ, mahal itu situ. Barangnya jelek-jelek lagi. Nah, menjatuhkan ini. Cina murah. Wala tabaghadu dan jangan saling marahan. Ini bentar lagi kan musim orang tawuran 5 tahunan ya. Orang musuhan skala 5 tahunan. Tapi kayaknya kalau ini enggak seru kayak dulu ya. Kayaknya loh ya enggak tahu dah. Kalau belum ya. Wah kalau dulu baru calon diumumin di media sosial itu ya Allah. Aduh wis. Tabaghadu, saling marah-marahan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan tidak halal bagi seorang muslim yang saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Tapi kita kadang ya sering wis wallahu alam ya. Wala tadabaru itu saling membelakangi. Bahasa tekstualnya saling membelakangi. Saya madhep sono, Pak Haji madhep sono. Ini bahasa kinayah. Artinya jangan menjadi orang yang egois, cuek-cuekan. Bahasa kebalikannya, ya jadilah orang yang peduli. Peduli dengan lingkungan, peduli dengan keadaan. Jangan sampai kita jadi orang yang nafsi-nafsi. Hidup kayak enggak punya tetangga. Wis pulang kerja ya masuk rumah pagi berangkat kerja. Dan itu yo saya ngalami, Pak. Saya jadi tetangganya udah hampir 6 tahun, itu belum pernah ketemu orangnya kayak apa. Pokoknya saya kadang kalau pulang ajar ini jam 9 nyampe rumah, kadang kan duduk di depan rumah sama tetangga depan. Itu dia lewat aja pakai helm, pakai masker, nggak pernah nyapa kayak permisi om, permisi nggak, bledeng masuk. Lah iya, kalau hari Minggu pokoknya langsung pergi sama anak istri. Ya Allah, saya pikir kadang orang hidup bertetangga kok kayak nggak punya tetangga. Apakah nanti ketika ia sakit, ketika ada keluarga meninggal, apakah yang nolongin apa saudaranya yang jauh di sana? Ya kan tetangga ya.
Makanya kadang kalau saya diundang acara orang selamatan rumah baru, apalagi kayak di tempat saya kan perumahan, rata-rata kan orang pada tinggal baru. Sering saya sampaikan, bapak-bapak yang tinggal di sini silahkan milih. Yang hobinya ngaji, yo di musola ada. Yang hobinya bulu tangkis ada, yang hobinya tenis meja ada, bola voli ada. Intinya jangan menyendiri. Nanti kalau ada apa-apa, nah repot. Karena pernah kejadian. Ya kayak begitu itu. Kebetulan waktu Ramadan udah menjelang Idul Fitri, rata-rata orang udah pada pulang kampung, istrinya meninggal. Begitu istrinya meninggal, lapor RT, RT-nya pura-pura nggak tahu. Loh, setahu saya rumah itu kosong, Pak. Ada, Pak, saya yang tinggal. Ah, enggak pernah lapor kok. Kata RT-nya nggak pernah lapor tuh. Datanya tuh masih kosong tuh. Iuran warga juga nggak pernah ada loh. Enggak, kamu bukan warga saya. Wah, akhirnya dia kelimpungan, Pak. Tapi RT tetap aja, Pak, nggak tega. Akhirnya nelpon pengurus yang lain tuh bantuin, ada yang meninggal, siarin ke masjid itu masalah. Tapi kadang repotnya begitu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita, wala tadabaru. Jangan jadi orang yang saling membelakangi. Saling membelakangi itu artinya nggak peduli. Jadilah orang yang gaul gitu loh, gaul lah gampangnya. Orang gaul itu kan paling enak, ya. Coba ini duduk datang ke musola loh. Coba kalau nggak gaul, nggak bakalan minum teh hangat, ya, nggak bakalan minum. Ayo minum, Pak, minum, saya juga mau minum sih saya. Enggak itu, Pak. Iya kan. Dengan mumpung disuruh. Mantep. Tambah jelas ngeliat Pak Tamrin. Kan enaknya orang kumpul kan begini. Coba kalau atas pading itu ya, pulang dagang di rumah aja. Siapa yang mau nyuguhin teh susu? Lah iya enggak ada. Wes enaknya orang kumpul ini. Ada kegiatan RT ikut, kegiatan musola ikut, itulah. Itu perintahnya Rasul padahal. La tadabaru, jangan jadi orang yang tadi itu saling membelakangi. Maksudnya enggak peduli. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu, dan jadilah kita semua ini ibadallahi, hamba-hamba Allah, sesama hamba Allah, ikhwana, yang saling bersaudara. Ya maklum, yang namanya saudara itu kadang nggak cocok. Iya biasa kan ya. Antara saudara kadang nggak cocok, kadang agak rewel-rewel dikit. Ya pantes itu saudara. Tapi yo jangan berlebihan. Tapi kan filosofinya saudara, kakak, adik, pokoknya yang saudara lah, saudara apalagi. Walaupun kadang banyak perkara-perkara yang bikin gak cocok, tapi kalau ada perkara sulit tetap dibantu. Sakit dirawat di rumah sakit atau apa, ya saudaranya mana, keluarganya mana. Nah masih begitu. Nah itulah perintah Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita ini saling bersaudara. Apalagi yang rata-rata kita orang rantau, saudara kita siapa kalau bukan tetangga kanan kiri ya. Ya kecuali yang kayak Pak Roman ya, asli orang sini, yang dari ujung ke ujung saudaranya semua ya. Nah iya, ya kalau orang rantau Bermasyarakat lah. iyalah, pokoknya bermasyarakat lah gampang intinya. Hadis ini ngajarinnya begitulah. Jangan cuek-cuekan jadi orang gitu. Al muslimu akhul muslim, antara muslim satu dengan muslim yang lain bersaudara. Ini hadis 235 dan 234 ini hampir mirip, hanya di awal tadi yang ada sedikit berbeda. La yadhlimuhu wa la yahkiruhu wa la yahdhulhu. Jangan menzaliminya, jangan menghinanya, dan jangan merendahkannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Di sini maksudnya wa yashiru ila sadrihi salasa marratin. Rasulullah berisyarat sambil menunduk sini, bahwa takwa itu ada di sini, bukan ada di baju, bukan ada di peci, bukan ada di sarung, tapi ada di dada, ada di hati kita masing-masing. Dalam hadis lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai dari suar. Suar itu apa ya? Ini loh. Penampilan. Allah nggak menilai penampilan. Biar penampilannya pakai gamis, pakai jubah, udeng kalau perlu segede ban Vespa ditempel blek, sorban segede ordeng dipikul. Tapi kalau kelakuannya kayak Abu Jahal ya Abu Jahal kan kostumnya ya begitu.
pakai gamis, pakai udeng-udeng, pakai sorban Abu Jahal. Lah biar penampilan pakai celana jin, kaosnya trit, kalau perlu celana agak ini. Tapi kalau memang dia orang yang wes ya itu. Oh ya sabu mri'in minasyarri ayyakira akhahul muslim, dan cukup orang itu disebut enggak baik apabila merendahkan saudaranya yang muslim. Ini bukan hanya yang muslim saja, yang non muslim pun ya sama sebetulnya. Kullul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya haram menumpahkan darahnya, mengambil harta dengan zalim, dan mengganggu kehormatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 236. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ay la kamala fil iman, artinya tidak sempurna iman seseorang, ahadukum seseorang, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia bisa menghormati, mencintai saudaranya selayaknya menghormati dan mencintai dirinya. Kalau dicurangi itu enggak enak, yo jangan curangi. Kalau nasihat orang tua dulu, kalau enggak mau dicubit, yo jangan nyubit. Kalau enggak mau diomelin, yo jangan ngomelin. Orang hidup itu kan kayak orang ngaca ya. Kalau kita ngaca kan, kalau di sininya manyun kan di kaca juga manyun. Kalau di sini senyum di kaca juga senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Unsur, ini sabda Rasulullah. Tolonglah akhaka saudaramu, zaliman yang menzalimi, aw madluman atau yang terzalimi. Rasulullah sampaikan, tolonglah saudaramu yang menzalimi atau yang terzalimi. Faqala rajulun, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Kalau orang yang terzalimi, ya siap kita nolong ya Rasul. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu. Tapi kalau yang menzalimi, cara nolongnya gimana? Kalau yang terzalimi, kita cara nolongnya tahu ya Rasul. Tapi kalau yang orang menzalimi, cara nolongnya gimana? Kemudian Rasulullah menjawab, qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Kata Rasulullah, engkau mencegah orang itu berbuat zalim, itu termasuk nolong dari orang melakukan kezaliman. Misal kita tahu termasuk contoh zalim itu kan matlul ghaniyyi zulmun, nunda-nunda bayar utang termasuk zalim. Kita tahu ada teman, kita tahu dia udah rezekinya udah luas, punya utang ke sono, dia nunda-nunda bayar, kemudian kita nasihatin, Mas, kalau memang rezekimu sudah ada, utangmu itu dibayar, jangan ditunda-tunda terus. Lah ini termasuk menolong orang yang berbuat zalim. Bukan hanya yang terzalimi saja yang ditolong, tapi yang menzalimi juga ditolong dengan cara menghentikan atau mencegah kezalimannya itu. Di antaranya ya tadi, contoh masalah nunda-nunda bayar utang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hadis cukup populer dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Kalau dalam redaksi lain, haqqul muslim 'alal muslim sittatun. Hak atau kewajiban antara muslim dengan muslim yang lainnya itu 5. Kalau dalam redaksi hadis yang lain 6. Tapi dalam hadis ini ada 5.
Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, kecuali tempo hari sudah pernah kita bahas. Ada beberapa salam yang kita tidak jawab. Di antaranya salamnya imam, enggak boleh dijawab kalau pas lagi ngimami. Lah kalau imam tapi udah selesai ngimami ya tetap wajib dijawab. Salamnya orang non muslim itu dijawab, cuman redaksi jawabnya yang berbeda. Tempo hari kan sudah, mungkin lupa, yuk kita ingat, kita ulang. Ketika kita tahu dia beragama lain, kecuali kita nggak tahu ya. Kalau kita nggak tahu, kita berhusnudon, berprasangka baik dia seorang muslim, kecuali memang ada atribut-atribut yang jelas. Mungkin pakai kalung yang identitas mereka. Nah kan walaupun kita nggak tahu tapi identitasnya pakai kalung, kalungnya kalung itu. Nah ketika kita tahu mereka yang bukan Islam, mereka mengucapkan salam, ya kita jawab salamnya, cuman cukup sampai waalaikum. Misalnya assalamualaikum Haji, waalaikum. Udah gitu toh jawabnya. Nah nanti di bab-bab terakhir ada tentang etika atau tata cara salam, cara menjawab salam kepada yang muslim maupun yang non muslim. Kalau masuk rumah kita juga mengucapkan salam. Kalau ada orang kita ucapkan salam seperti biasa. Tapi kalau nggak ada orang, ya kita ucapkan salam seperti yang dalam tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ada satu riwayat. Ini kita banyak jumpai riwayat itu di dalam kitab-kitab hadis atau kitab yang lain. Ada salah seorang sahabat yang ngadu pada Rasulullah tentang kesulitan ekonominya. Untuk ma'isyah itu ekonomi, seharinya agak sulit. Ya mungkin kalau dagang ya kurang laris, kalau kerja mungkin ya kebetulan ya dapat gaji yang kecil. Kemudian ngadu pada Rasul, ya Rasul kok ekonomi kita begini, gimana ya Rasul, mohon petunjuk. Lah kemudian nasihatnya Rasulullah, ketika setiap kamu masuk rumah yang habis bepergian entah dari mana, ucapkan salam assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, kemudian ditambah membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup sekali aja. Tapi jangan kenceng-kenceng bacanya Pak, nanti dikira orang tahlilan. Ya begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung qul huwallahu ahad. Tetangga sebelah itu ada apa? Itu ijazah yang diijazahkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Ya mungkin bisa kita amalkan. Habis kita pulang dari mana gitu. Kita tahu rumah itu kosong, nggak ada orang, wong istri mungkin pergi, anak pergi. Nah ketika kita masuk, ucapkan salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah kemudian baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau nggak punya wudu boleh. Tapi kalau dalam keadaan hadas besar, misalnya habis duel gitu ya. Nah iya kan hadas besar kan sebabnya karena duel sama istri kan. Lah kalau habis hadas besar, ya membaca ayat Quran memang tidak boleh, tetapi tetap boleh membaca doa. Maka ketika membaca itu niatkan doa. Kalau niat baca ayat Quran haram bagi orang yang sedang junub atau hadas besar. Lah niatnya yuk baca doa, membaca puluhnya, ikhlasnya niatnya doa. Ya sama kayak bacaan-bacaan lain yang diambil dari ayat Quran, misalnya kayak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan Quran. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ya Quran, alhamdulillahirabbil alamin ya Quran. Lah ketika kita dalam keadaan junub menanggung hadas besar, belum mandi besar, maka niatkan itu membacanya sebagai doa. Apalagi mohon maaf ya, misalnya malam-malam di masjid siar Islam ada siaran, Pak Tamrin nyiarin,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebetulan begitu disebut namanya kita kenal banget orangnya. Kan spontan biasanya mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi siang masih main catur bareng, gara-gara mati sekakmat, mati beneran umpama. Lah kita dalam keadaan junub saat itu mengucapkan innalillah tadi, yo niatnya doa. Jangan diniatkan membaca ayat Quran. Raddus salam, menjawab salam. Itu termasuk hak dan kewajiban. Mengucap hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib, kecuali dalam kondisi-kondisi tadi itu. Ada yang tidak diperkenankan untuk menjawab, misalnya lagi nongkrong di kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya mungkin agak di depan gitu ya. Di depan rumah ada yang assalamualaikum. Yang repot itu kadang salamnya juga gak jelas. Assalamualaikum. Ya pakai apa-apa gitu. Kasih kode. Kasih kode. Raddus salam yang pertama, kewajiban yang pertama atau hak yang pertama. Yang kedua wa iyadatul maridi. Nengok orang sakit. Pahalanya gede nengok orang sakit. Tapi ini ibadah, walaupun ibadah baik, tapi pengennya kita enggak. Enggak, itu berarti kan kita pengennya semua tetangga, teman-teman kita ini sehat. Berarti kalau kita ngarep pengen ibadah ini, berarti kan ngarep orang sakit ya. Misalnya, pahalanya gede nengok orang sakit, hari ini yang sakit siapa? Sakit kayak biar saya tengokin lah, wes bahaya ini. Pengennya yo ibadah yang ini, pengennya walaupun pahalanya gede, yo pengennya enggak gitu ya. Pengennya kita kan yo sehat-sehat semua, makanya kalau saya sendiri pribadi setiap mengawali ngaji yo saya doain semoga yo pada sehat-sehat. Sehat ini nikmat yang paling nikmat ya. Biar duitnya seabrek-abrek. Lah iya, biar punya kursi sofa harganya 50 juta kalau pantat bisulan yo. Enggak enak ya. Punya TV 100 in. Ada ya 100 in ya? Lo umpama. Tapi matanya belekan. Lah ya kan enggak enak. Yang enak biar TV-nya 14 in yang nyampur di gedok-gedok nyalanya. Brok baru nyala. Tapi kalau matanya sehat kan nontonnya yo. Iya, biar bangku yang kriet. Tapi wong sehat lebih nyaman daripada yang sofa 50 juta tapi pantatnya bisulan. Sehat-sehat mukanya. Wattibaul janais, ikut mengantar jenazah. Ini termasuk fardu kifayah. Kalau fardu kifayah cuma mandiin, ngafanin, nyolatin, makamin. 4 fardu kifayah bagi laki-laki. Bagi perempuan hampir sama. Ini justru yang agak kebalik sebetulnya, Pak. Perempuan itu nyolati jenazah hukumnya sama dengan laki-laki, fardu kifayah. Cuma kadang di budaya kita itu kalau nyolati kayaknya cuma laki doang ya. Saya dalam kesempatan tertentu biasanya kalau ada yang meninggal ya saya informasikan, ibu-ibu mohon untuk juga ikut sholat jenazah, apalagi keluarga. Lah di budaya kita ini malah kebalik. Sholat jenazahnya nggak ikut, nganter ke pemakaman ikut. Kalau laki-laki oke, yang masalah ini perempuan. Perempuan nyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah sama laki-laki. Tapi nganter ke pemakaman bagi perempuan hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi makruh tahrim, makruh yang bisa condong ke haram. Kalau perempuannya itu ketika nyampe ke pemakaman malah menimbulkan maksiat baru. Misalnya, biasanya perempuan itu kan emosi labil, Pak. Gampang terpengaruh ya. Apalagi yang meninggal itu mungkin suami atau bapak atau anak. Begitu melihat itu dimasukkan ke liang lahat, kadang nangisnya berlebihan sampai yang beb, kalau gini mah ikut. Nah, sebenarnya kalau ada yang suara misalnya beneran ikut nih. Ini yang sebetulnya kita ini, Pak.
Kalau sholat jenazah itu perempuan pun hukumnya sama dengan laki-laki. Tapi kalau nganter ke pemakaman, nganter dengan ziarah beda loh Pak. Kalau nganter itu kan berarti bareng beriringan dengan jenazah. Kalau ziarah itu jenazah udah dimakamin baru datang, itu namanya ziarah. Kalau ziarah secara umum hukumnya sunnah, secara umum. Tapi kalau nganter bagi perempuan hukumnya makruh. Lebih baik mana? Lebih baik tidak. Kalau saya ditanya lebih baik tidak. Biarkan para laki-laki yang ngantar, ibu di rumah berdoa dan lain-lain. Karena dikhawatirkan itu tadi, nyampe ke pemakaman malah menimbulkan maksiat baru dengan nangis yang berlebihan, dengan kadang malah ada yang kelenger. Lah iya, kalau yang kelenger orangnya kecil, yang gotongnya enteng. Kalau yang kelenger badannya gede, kadang di Budi Dharma kalau habis hujan beceknya nggak ketulungan. Kalau yang kelenger badannya gede kan repot ya. Iya, makanya bagi perempuan kalau bisa yos ikut di rumah aja, nggak usah ikut. Cuman karena ini budaya udah kadung melekat, ya susah Pak. Coba kalau di daerah, loh udah isya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.